Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Darajat dari Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jalur rempah Nusantara. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pelayaran bangsa Barat ke Nusantara. Penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa bukan tanpa sebab atau kebetulan. Mereka melakukan penjajahan ini untuk menemukan dunia baru. Tidak hanya itu, tapi mereka juga ingin memperoleh keuntungan ekonomi dan juga politik. Salah satu wilayah penjelajahan bangsa Eropa yakni Indonesia. Lagi di Indonesia ini merupakan salah satu tempat penghasil rempah-rempah dunia yang menjadi rebutan bangsa Eropa. Nah, ada tiga latar belakang utama yang menjadi alasan bangsa Eropa datang ke Nusantara. Yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel. Dalam buku Sejarah Indonesia Masuknya Islam Hingga Kolonialisme, karya Ahmad Fahri Hutauruk, kedatangan bangsa Barat ke Nusantara bukan merupakan sebuah kebetulan. Kedatangan mereka adalah akibat adanya perubahan secara struktural di kawasan Laut Tengah. Persaingan memainkan peran yang lebih dominan di Laut Tengah ini mengalami sebuah pergeseran. Setelah dinasti Ottoman berkuasa, beberapa peraturan diberlakukan sehingga membuat bangsa-bangsa Eropa menepi dari kawasan tersebut. Namun pada intinya kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara dilatar belakangi oleh peristiwa jatuhnya Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel ini merubah peta politik global pada abad ke-15 Masehi, sehingga mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk mencari jalan untuk menuju dunia lain atau dunia baru. Nah, yang kedua adalah semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Nah, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia juga dilandasi oleh semboyan 3G ini. Semboyan Gold berarti mendorong mereka untuk memburu kekayaan berupa emas, perak, dan bahan tambang lain yang berharga. Sebab menurut PAM itu suatu negara dikatakan makmur apabila mempunyai emas yang melimpah. Kemudian ada Glory yang berarti kejayaan, yakni kejayaan sebuah negara atau bangsa dapat dilihat dari banyaknya wilayah koloni yang dimiliki. Selanjutnya ada Gospel, yaitu kondisi untuk bangsa Eropa untuk membawa misi suci dari gereja, yaitu menyebarkan ajaran Injil. Yang ketiga adalah pencarian rempah-rempah. Rempah-rempah merupakan komoditas perdagangan yang menjadi primadona di Eropa. Iklim Eropa yang dingin menyebabkan bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh mereka. Selain itu, rempah-rempah juga digunakan sebagai pengawet makanan saat musim dingin dan juga penyempurna cita rasa makanan. Oleh karena itu, para pedagang akan membeli rempah-rempah meskipun harganya mahal. Rempah-rempah yang sangat dibutuhkan Eropa ini sebagian besar terdapat di Indonesia, seperti contohnya ceke, pala, dan lada. Nah, hal inilah yang membuat bangsa Eropa berbondong-bondong datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Selanjutnya itu jalur rempah Nusantara. Perdagangan rempah-rempah global di Asia melalui samudra Hindia ke Samudra Pasifik yang menghubungkan tiga benua, yaitu Asia, Afrika, dan juga Eropa telah meninggalkan jejak peradaban yang signifikan. Dari masa ke masa, perdagangan telah memainkan peran penting dalam ekonomi dunia karena posisi strategisnya di salah satu rute maritim tersibuk di dunia. Lokasinya yang strategis menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah hingga ke Eropa. Nusantara juga merupakan sumber komoditas paling dicari dan paling berharga, yaitu rempah-rempah. Begitu pentingnya dan tak tergantikan rempah-rempah ini, bahkan rempah-rempah ini sangat mempengaruhi politik, ekonomi, dan juga budaya dunia. Tidak ada komoditas yang memainkan peran lebih penting dalam perkembangan peradaban modern selain daripada rempah-rempah. Tapelak lalu lintas padat dari Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah hingga ke Eropa dan sebaliknya melintasi jalur Nusantara disebut dengan jalur rempah. Jalur rempah ini meliputi 3 zona perdagangan laut. Yang pertama itu ada zona perniagaan di perairan Nusantara yang dimulai dari daerah produksi rempah dibawa ke muara.
atau ke pelabuhan sepanjang pantai, berlanjut dengan perniagaan antar pulau antar pelabuhan. Yang kedua ada perniagaan mencakup wilayah Nusantara dan Asia. Perdagangan interasia seperti Desima di Jepang sampai ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan, melewati Malaka, India atau Pantai Malabar, ke Pantai Coromandel, ke Teluk Hormuz, ke Aden, Tanjung Pengharapan, baik ke timur Cochin Cina, terus ke Pescadores atau Pulau Formosa, Tiongkok hingga ke Filipina. Yang ketiga ada pelayaran dari wilayah dari Nusantara, Asia ke Eropa. Nah, dari 3 zona wilayah perdagangan laut, alat transportasi yang digunakan juga memiliki tipe perahu kapalnya tersendiri. Di wilayah perairan Nusantara umumnya menggunakan berbagai jenis perahu lokal seperti padu wakang, sinya, sampan, perahu, jukung Jawa, gonting, arumbai, gorap, dan banyak lagi. Perdagangan di wilayah VOC di Nusantara menggunakan jenis kapal Xiaolup atau Fluids dan kapal yang dibangun di Rembang memakai nama-nama lokal seperti Edsip. Edsip ini dalam bahasa Inggris berarti the ship, atau dalam bahasa Indonesia berarti kapal. Ada Edsip Ternate, Joanna, Jambi, dan lain-lain. Perniagaan Nusantara Asia banyak menggunakan wangkang, yaitu yang oleh VOC ditulis sebagai Chinese Jongeng, dan kapal yang lebih besar. Sedangkan perniagaan Nusantara Asia Eropa menggunakan beberapa kapal besar sebagai armadanya atau float untuk angkutan barang dan juga angkutan penumpang. Selanjutnya ada komoditi rempah-rempah di Nusantara, yaitu ada kemukus, jahe, kemiri, kayu secang, ketumbar, bunga lawang, andaliman, pala, cengkeh, lada, kapulangga, dan juga kayu manis. Nah, masih banyak lainnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.